Beda daerah, beda gaya. Kalau Jawa Barat punya gemblong ketan yang legit berbalut gula aren. Nah, versi Pekalongan tampil beda total sih lovers, tapi nggak kalah menggoda. Selain itu, Pekalongan juga punya cemilan mirip waffle. Meski jadul, tapi tetap unggul. Kok bisa ya jajanan di sini pada beda sendiri? Secret Lovers, gemblong Jawa Barat biasanya terbuat dari tepung ketan campur kelapa parut berbalut gula aren crispy. Tapi di Jawa Tengah termasuk Pekalongan, wujudnya nggak sama tuh. Ya, ketan putih dan klepon disiram santan gurih plus gula merah cair. Kan cuma manis dan gurih, kuliner sederhana ini ternyata sudah jadi asupan tenaga menu sarapan para petani sejak dulu. Harganya murah, porsinya bikin kenyang seharian, auto ketagihan. Kalau dulunya langganan menu sarapan, tapi makin kesini justru lebih sering jadi camilan sore Secret Lovers. Maklum, zaman now pilihan sarapan makin banyak. Alhasil, gemblong bergeser deh. Gak heran, banyak pedagang gemblong baru mulai mangkal sekitar pukul 5 sore. Kalau klepon 6.000 berarti 10 biji. Terus kalau kayak seumpama mau semuanya, pakai semuanya gitu itu berarti berapa? Berarti ya kok sama 6.000 angkat dikasih ini sedikit ini sama ini. Oh berarti seumpama beli 6.000 aja bisa ya? Bisa. Ternyata beda gemblong di Jawa Barat dan Jawa Tengah bukan cuma soal bentuk dan rasa Secret Lovers, tapi juga dipengaruhi resep serta budaya masyarakatnya. Di tanah Sunda, jajanan manis cenderung disukai dengan rasa legit. Sementara di Jawa Tengah, jajanan manis pun biasanya tetap diberi sentuhan rasa gurih. Nah, gemblong ala Sunda umumnya digoreng, sementara gemblong ala Jawa Tengah lebih banyak diolah dengan cara dikukus Secret Lovers. Teksturnya yang kenyal ditambah rasa gurih dan manis bikin susah move on. Gak cuma gemblong, di sini juga ada lopis, jongkong, kapur, hingga aneka olahan ketan. Meski kelihatan sederhana, jajanan tradisional ini proses pembuatannya gak mudah Secret Lovers. Rina, perempuan yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun ini, sudah mulai masak sejak pukul 7 pagi. Beras ketan harus dikukus 2 kali. Pertama selama 1 jam, lalu dikukus lagi 30 menit bersama kelapa parut. Totalnya 1,5 jam hanya untuk mengolah ketan. Pantas aja jajanan sederhana ini punya tekstur pulen dan rasa gurih yang khas Secret Lovers. Jadi harus dipisah. Nggak kelapanya tuh nggak ngikut dari awal berarti. Kalau dari awal mungkin kalau dulu belayer kayak gitu. Banyak gitu. Oh iya, jadi si ketannya setengah mateng dulu, Iya. baru campur kelapa. Kelapa parut jadi kunci biar ketan terasa gurih dan makin nagih. Tapi bukan cuma bahan aja yang bikin beda Secret Lovers. Cara masak pakai kayu bakar membuat aroma dan rasa lebih khas. Kalau sudah matang dan agak dingin, gemblong ditumbuk hingga halus. Tapi bukan sembarang alat loh Secret Lovers. Adonan ini ditumbuk menggunakan lumpang dan alu khusus. Uniknya, ujung alu dilapisi janur atau daun kelapa muda. Rahasianya nih, janur wajib langsung diganti setelah selesai menumbuk. Karena janur yang mulai kering bisa mempengaruhi cita rasa gemblong tuh. Membuat gemblong halus ternyata nggak sembarang menumbuk. Katanya sih, cara manual justru membuat teksturnya lebih nikmat. Ada teknik khususnya nih, 2 orang harus menumbuk secara bergantian agar tak saling bertabrakan Secret Lovers. Bukan cuma soal tenaga, tapi juga soal irama menumbuk. Biasanya adonan bisa ditumbuk hingga 4 kali bolak-balik. Semakin halus adonannya, semakin lembut juga tekstur gemblong yang dihasilkan. Oke, nah terus satu lagi nih Pak, ciri-cirinya tandanya kalau udah halus tuh kayak gimana ketannya? Kalau udah cukup nih ditumbuknya gitu. Ntar kalau udah dipegang udah ini ntar dibalik lagi sampai 4 kali. Jadi kalau udah 4 kali itu gemblongnya itu udah halus, itu udah bagus. Tapi kalau baru sekali 2 kali masih kasar, kurang enak. Minimal harus sampai 4 kali. 4 kali ya. Itu baru halus kalau Iya. udah 4 kali. Oh. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru bisa disebut gemblong. Sebelum dijual, harus dipotong-potong agar lebih praktis dibawa ke lapak.
Selain gemblong, ada juga klepon yang jadi bagian penting jajanan tradisional ini Secret Lovers. Menariknya, Rina tak menggunakan tepung ketan instan. Beras ketannya digiling sendiri supaya adonan lebih fresh. Soal warna, hijau cerah bukan pewarna buatan, melainkan dari daun suji. Daunnya ditumbuk, diberi air, lalu diperas. Definisi tradisional ya Secret Lovers. Hasilnya, klepon punya warna hijau alami sekaligus aroma khas daun suji. Dan yang penting, gak meninggalkan rasa pahit. Perempuan asli Kedungwuni, Pekalongan ini punya trik agar kleponnya tetap lezat Secret Lovers. Adonan terus diuleni hingga kalis sebelum diisi gula merah. Begitu direbus, gula merah di dalamnya meleleh. Saat digigit nantinya, gula merah cair auto meledak di mulut deh. Gak cuma gemblong dan klepon, Rina bersama keluarganya juga membuat jongkong, lopis, santan hingga kue kapur. Semua jajanan ini kemudian dibawa ke lapak menggunakan sepeda motor. Menariknya, gemblong di Jawa Barat dan Jawa Tengah punya bahan dasar yang sama, yaitu beras ketan. Bedanya cita rasa dan cara pengolahannya bisa menyesuaikan tradisi di setiap daerah. Oh iya, ada satu lagi yang gak kalah menarik Secret Lovers. Ya, kue bapel. Awalnya kue bapel merupakan resep keluarga yang diwariskan turun-temurun. Nah, karena makin populer, kue ini justru jadi salah satu kudapan yang lekat dengan identitas daerah. Terus tak koling-kalingin teman apa sing nganu laku sing nganu mau beli bapel kok. Lah sing dodol siapa? Oh, saya jualan. Ya wis aku tak mono, katanya gitu. Oh ya diterke iso ndak? Ya wis nanti tak anterke, saya bilang gitu. Ya udah wis lah. Saya jualan terus besoknya lagi sampai terusan sampai harga. Sampai harga pertama 600 sampai 600 rupiah sampai tuh iya 600 rupiah sampai 700 800 1000 1200 1400 sampai sekarang 10.000. Sudah berdiri sejak 1960, Kua masih setia dengan cara masak tradisional tuh. Kalau waffle dipanggang dengan mesin, bapel justru dibakar langsung di atas arang. Hasilnya, aroma asapnya meresap ke adonan, bikin rasanya makin khas dan gurih. Yang bikin unik, alat pemanggangannya ini terbilang langka Secret Lovers. Bahkan untuk mendapatkannya, wah harus berburu sampai keluar kota. Sama alatnya ini juga kan khusus nih alatnya. Iya. Nggak ada yang jual di Pekalongan ini. Nggak ada yang jual, itu saya pesennya di Tegal. Dan nggak bisa pakai cetakan yang lain. Oh nggak bisa. Harus pakai cetakan ini. Nah, Saat dipanggang, cetakan sesekali dibuka untuk memastikan matang merata. Kalau permukaannya sudah kering dan berubah kecoklatan, artinya bapel siap disajikan. Satu kue bapel dibanderol sekitar Rp10.000. Nah, Secret Lovers, kalau waffle umumnya mengandalkan ragi atau baking powder untuk mengembangkan adonan, bapel justru memanfaatkan pisang. Bukan cuma jadi isian, pisang juga memberi tekstur lembut dan rasa manis alami pada bapel. Hasilnya kalau pisang raja yang buat roti, hasilnya kurang bagus. Ya enak, lebih manis, tapi kurang bagus. Terus sebagian besar orang nggak ada yang mau itu. Tapi ya nggak tahu di luar sana. Tapi yang beli tempatnya saya, biasanya kalau pisangnya lain nggak mau. berarti selain jadi isian dari kue bapelnya, fungsinya kan buat pengembang ya Bu? Yeah. Jadi kalau nggak pakai pisang, kue bapelnya tuh nggak bisa ngembang. Iya, nggak bisa ngembang. Nggak seperti roti gitu, nggak seperti waffle wes lah. Ya gitu. Sudah 66 tahun bertahan, Hua menyebut kunci rahasia membuat kue bapel adalah adonan dan pisang harus selalu dibuat dadakan agar rasa dan teksturnya tetap terjaga. Daryl dari dapur keluarga, jajanan sederhana ini berhasil bertahan, bahkan menembus selera generasi sekarang Secret Lovers. Ya, kue gemblong hingga bapel, jajanan tradisional Pekalongan tak sekedar soal rasa, juga menjadi warisan kuliner yang terus hidup dan dipertahankan lintas generasi.